Assalamualaikum. Review Piala FA. Manchester United akan ke North London lagi nih. Manchester United musim ini sampai dengan sejauh ini rajin ya berkunjung ke London Utara. Masing-masing sudah menghadapi Arsenal, lalu menghadapi Tottenham Hotspur di EFL, dan kali ini akan menghadapi Arsenal di babak sepertiga dua sepertiga dua final di FA, akan menghadapi tuan rumah Arsenal. Nah, kira-kira akan seperti apa pertandingannya? Gua ingin memperlihatkan ini dulu nih. Di 5 pertandingan terakhir, Arsenal menurut gua memperlihatkan adanya penurunan. Ya. Mereka sempat 3 kemenangan beruntun, lalu sekali seri, di mana pada saat itu ada kontroversi juga. Lalu terakhir mereka kalah menghadapi Newcastle di EFL di leg pertama semifinal EFL Carabao Cup. Di pertandingan yang gue lihat, Arsenal kesulitan untuk bisa membongkar Newcastle, dan Newcastle bisa memanfaatkan kerapuhan lini belakang Arsenal dengan tepat. Mereka bisa membukukan 2 gol di pertandingan yang sebenarnya Arsenal lebih banyak menguasai jalannya pertandingan, tapi mereka kesulitan betul untuk bisa masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Newcastle. Oke. Jadi memang ada tren yang sedang menurun dari sisi hasil dan mungkin juga dari permainan. Sementara Manchester United justru sebaliknya nih. Setelah menderita 4 kekalahan beruntun, Ruben Amorim mampu memimpin skuadnya tampil luar biasa, menahan pimpinan klasemen Liverpool di pertandingan yang sebenarnya Manchester United diprediksi akan kalah telak ya, wah macam-macam lah, tapi justru sangat tipis sekali untuk bisa memenangkan. Manchester United menurut gue secara total justru tampil lebih baik nih dibanding dengan Liverpool. Jadi ada situasi yang agak sedikit berbeda ya. Arsenal kecenderungannya menurun, sementara Manchester United justru sedikit naik nih, trennya seperti itu. Pertemuan kali ini bukan yang pertama kali bagi Manchester United dan juga Ruben Amorim, karena Ruben Amorim sudah pernah menghadapi Arsenal ketika di Sporting. Musim ini pun juga sempat di pekan ke-14 bertemu dengan Arsenal, walaupun pada saat itu Manchester United kalah dengan skor 2-0, tapi di pertandingan tersebut ya Manchester United sebenarnya tampil rapi dari sisi bertahan. Arsenal kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Manchester United dalam open play. Mereka mencetak 2 gol dari skema yang hampir sama, dan mereka lebih mengancam ketika memiliki set piece corner pada saat itu, dan hal ini sayangnya tidak mampu diantisipasi oleh Manchester United dan akhirnya mereka kalah. Tapi walaupun Manchester United tampil solid di lini pertahanan, ada satu hal yang menjadi sorotan gue di pertandingan tersebut, yaitu adalah ketajaman lini serang, bukan cuma lini depan tapi juga lini serang. Pada saat itu Manchester United minim, gua nilai kurang bernyali, sehingga tidak cukup banyak untuk mendapatkan peluang. Dan menurut gue ini yang harus dirubah di pertandingan nanti menghadapi Arsenal, di samping yaitu tadi harus bisa lebih baik dalam mengantisipasi set piece yang terjadi. Nah, Manchester United sebelum menghadapi Arsenal menurut gue diuntungkan oleh jadwal, karena Arsenal itu terakhir kali tanding tuh di tanggal 7 Januari, sementara Manchester United tanggal 5 Januari. Praktis ada ya hampir 2 hari perbedaan dari Manchester United dan juga Arsenal di pertandingan terakhir masing-masing. Jadi dari sisi kebugaran, Manchester United nampaknya sedikit di atas Arsenal nih. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh Ruben Amorim? Ruben Amorim mengatakan bahwa progres kesuksesannya tidak bisa diukur dari trofi. Manchester United musim lalu ini menjadi juara dari FA. Sekarang tampil di kompetisi ini sebagai juara bertahan, statusnya seperti itu. Nah, akan seperti apa ini? Pendekatannya menurut gua akan berbeda. Kenapa? Dalam turnamen seperti ini ataupun piala ya, cup, kalah berarti tersingkir. Sementara di liga ketika kalah ya masih bisa mengambil poin dari pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi menurut gue ada pendekatan yang agak berbeda. Skuad pun juga mungkin akan diterapkan dengan gaya permainan yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Gue juga melihat bagaimana jadwal dari Manchester United menurut gue
cukup oke lah ya, karena setelah menghadapi Arsenal baru 4 hari kemudian nih mereka akan menghadapi tim yang sedang berada di papan bawah lagi, yaitu adalah Southampton. Sehingga ada peluang Manchester United bisa tampil all out. Tadi gue sampaikan bahwa Manchester United ini adalah juara bertahan di turnamen ini. Terakhir kali Manchester United juara itu tahun 2015-2016. Dan akhirnya setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun Manchester United bisa menjadi juara FA Cup lagi. Akankah saat ini Manchester United bisa meraih kembali? Ini bukan hal yang mudah. Sudah pernah gue katakan, terutama ketika ada pergantian pelatih ya, nampaknya memang semuanya ini di reset lagi dari awal. Sampai dengan akhir musim nanti. Nah, hasil piala, trofi apapun itu bukan jadi target utama, tapi bagaimana mempersiapkan tim ini supaya bisa lebih baik untuk musim depan. Namun demikian, kemenangan ini penting untuk proses. Ada kepercayaan diri yang meningkat. Bisa dilihat kemarin ketika tim berhasil menahan imbang Liverpool dengan penampilan yang bagus. Mood, atmosfer langsung berubah positif. Dan ini bagus untuk proses. Menurut gue seperti itu. Pun juga nanti nih menghadapi Arsenal. Walaupun ya oke, mungkin tidak melihat terkait dengan hasil, tapi bagaimana tidak bisa dipungkiri ketika Manchester United mampu menyingkirkan Arsenal, ya mood akan lebih positif lagi, optimisme dan lain-lain terkait dengan proses ini akan semakin terjadi menurut gue. Tapi ini bukan juga hal yang mungkin, bukan jadi hal yang pasti, bukan mungkin tapi pasti gitu ya, karena perjalanan Manchester United dengan Ruben Amorim masih dinamikanya masih kayak roller coaster, naik turun tidak beraturan. Menang menghadapi Manchester City, setelahnya tidak tampil bagus. Kalah walaupun tampil bagus ketika menghadapi Arsenal, setelahnya pun juga tidak bagus di pekan ke-14 itu ya. Nah, bagaimana dengan kali ini? Gue melihat tadi disebutkan di awal bahwa momentum itu ada. Manchester United sedang dalam situasi yang positif. Mereka punya waktu istirahat lebih bagus daripada Arsenal. Arsenal di sisi lain ada kesulitan-kesulitan yang terjadi, dan ini bisa terlihat di penurunan yang dialami oleh pasukan dari Mikel Arteta. Dari situ gue melihat Manchester United punya nih peluang kali ini untuk bisa tampil lebih baik dibanding ketika mereka kalah di pertemuan Ruben Amorim yang pertama bersama dengan Manchester United di Arsenal. Kuncinya apa? 2. Nomor 1, mereka harus solid dalam bertahan, dan ini termasuk juga dalam mengantisipasi set piece. Lalu nomor 2, mereka harus lebih berani dan bernyali dalam melakukan kreasi untuk menyerang ya. Efektivitas itu juga penting menurut gue. Dari situ kalau mereka bisa memperbaiki tadi 2 poin yang gue sebutkan, Manchester United sangat terbuka sih menurut gue, karena ya Arsenal walaupun mereka berada di papan atas, tapi melihat beberapa permainan di pertandingan terakhir, ada banyak lubang yang bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Nah, terkait dengan pemain yang akan diturunkan, gue melihat bahwa penampilan tim yang ditampilkan ketika menghadapi Liverpool, baik itu secara karakter, artinya non teknis ya, maupun juga secara teknis, mungkin bisa dijadikan semacam kayak pakem pertama lah, starting 11. Sehingga gue tampilkan pemainnya kurang lebih sama nih dari yang ditampilkan ketika menghadapi Liverpool. Mulainya dari mereka ini dulu. Onana, Maguire, Martinez, De Ligt, Mazraoui ke wingback. Dalot pun juga demikian, Maino dengan Ugarte di tengah, Ahmad, Bruno Fernandes, dan di depan Rasmus Højlund. Baru nanti akan berubah melihat dinamika di atas lapangan. Gue berharap Manchester United bisa tampil lebih bernyali ya. Terakhir kali tampil di Cup atau turnamen seperti ini di London Utara ketika menghadapi Tottenham Hotspur, ada jual beli gol di sana. Manchester United mampu membuat gol, tapi dari sisi pertandingan sendiri mereka tampil ceroboh. Gol yang bisa diciptakan yes banyak, tapi itu juga karena kecerobohan tim lawan. Tapi bagaimana gol yang terjadi lah, itu banyak karena kecerobohan. Dan gue harapkan ini tidak terjadi nanti di Emirates. Karena kalau Manchester United bisa tampil fokus seperti ketika menghadapi Liverpool, dan itu terjadi dari menit awal ya, gue yakin Manchester United punya peluang sih untuk bisa melangkah lebih jauh sedikit nih di Piala FA. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.